Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan membahas soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Pastikan kamu simak baik-baik setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini, ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang, setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali yang Anda lakukan. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Penjelasannya adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan, kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun, jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas, karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat, dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi, di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah, dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda, untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda, jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan di perusahaan tersebut? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan, kemudian menerapkannya pada perusahaan. Penjelasannya adalah topik kemampuan bekerja berkelanjutan, indikator gemar belajar untuk pengembangan, berpikiran maju dan mengimplementasikannya. Masalahnya, adanya penyalahgunaan teknologi informasi oleh karyawan. Agar hal tersebut tidak terjadi, tentu kita harus berpikir maju dan jauh ke depan dengan cara membuat batasan-batasan tertentu, dan opsi yang paling cepat bisa dilakukan adalah opsi A. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini, salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia, dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban E, yaitu menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Penjelasannya adalah topik sosial budaya, indikator penghormatan terhadap budaya, dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal, dan sulitnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri, yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta, dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas.
Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman. Jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman, penjelasannya adalah topik kemampuan mengendalikan diri, indikator sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Permasalahan, jika Anda yang ada pada posisi teman Anda, langkah yang tepat adalah opsi B, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman. Jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman, menunjukkan Anda orang yang bersikap dewasa, dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian, dan mengambil keputusan. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan, dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba, ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Anda tahu di mana letak buku tersebut. Apa yang Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja di mana letak buku tersebut. Penjelasannya adalah fokus menyelesaikan tugas integritas. Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah proyek, namun di tengah proses, kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya. Penjelasannya adalah pilihan jawaban B lebih tepat. Ini tema jejaring atau kerja kemitraan. Indikatornya memberi dorongan dan dukungan. Jadi, jawaban lebih tepat B. Alasannya, dengan ngobrol, kita bisa tahu alasannya terjadi kemunduran kerja mitra kita, serta dapat memotivasi teman kita agar lebih fokus pada target pengerjaan yang seharusnya. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban E, yaitu mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Penjelasannya adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, menunjukkan sikap dan kemampuan memimpin, dan menjadi katalisator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, memberitahu kepada bawahan, tujuan perusahaan, dan membimbing mereka, terutama jika karyawan belum berpengalaman. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini, aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak, sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban E, yaitu menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Penjelasannya adalah topik kreativitas dan inovasi, indikator mampu berpikiran kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Masalah dalam soal adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air, ditambah lagi air sering mati. Jika di waktu pagi, solusi yang paling tepat adalah opsi E,
menampung air semalaman, sebagai cadangan, menunjukkan jika kita orang yang kreatif, dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Setiap pagi, saya melihat tetangga saya menyimpan sampah-sampah di depan pintu pagar rumahnya. Sehingga itu, menimbulkan bau yang tidak sedap, yang mengakibatkan banyak lalat di sekitar jalanan rumahnya, dan itu pastinya mengganggu saya. Setiap saya pergi mengantor, baju saya sering kurang enak karena berbau. Sedangkan petugas sampah tidak ingin mengangkutnya, dikarenakan menunggak 4 bulan, saya akan melakukan. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu melaporkan kepada RT atau RW tentang hal tersebut untuk dicarikan solusi bersama. Penjelasannya adalah pilihan jawaban D lebih efektif karena itu solusi cukup tepat. Kalau jawaban C, rasanya percuma negur orang itu karena orang itu sendiri sudah tahu kalau nyimpen sampah pasti bau busuk dan banyak lalat, tapi dia juga tidak bayar karena udah nunggak selama 4 bulan. Jadi lebih ke D untuk mencari solusinya bersama-sama. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda, karena pelayanan yang kurang baik bahkan sampai mencaci Anda, yang Anda lakukan. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Penjelasannya adalah topik orientasi pada pelayanan, indikator cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan, dan mendengarkan keluhannya dengan baik, agar pelanggan merasa dihargai. Karena buruknya pelayanan lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya, tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan. Suatu hari, Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis selama 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu menolak, karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Penjelasannya adalah topik integritas diri, indikator kejujuran, berpegang teguh pada prinsip, tidak mudah terpecah antara tindakan sikap dan perbuatan, selalu bertindak sesuai kode etik organisasi, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk dan mengarah kepada kecurangan, korupsi, gratifiksidal, harus berkomitmen, jujur dan berprinsip sesuai kode etik. Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang Anda di pengambilan bagasi, ternyata koper Anda, yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda, tidak ada. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu melapor kepada petugas yang berwenang. Penjelasannya adalah topik kemampuan mengendalikan diri, indikator agar tetap tenang dan bersikap dewasa jika terjadi masalah, dan mengikuti SOP di bandara jika ada barang hilang, harus melapor ke bagian berwenang yang menangani kehilangan barang. Suatu hari, Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing, sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka, kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus,
dan lain-lain, adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban B, yaitu, meminta sang ibu, untuk memanggil salah satu anggota keluarganya, agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Penjelasannya adalah, topik pelayanan publik, indikator daya tanggap, terhadap pelayanan terhadap masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan, dan segera mungkin, permasalahan pada soal ibu-ibu tua, yang tidak paham prosedur penggunaan BPJS, untuk rawat inap, padahal sudah Anda jelaskan, bahkan, dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi sang ibu tetap tidak paham. Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun, di tengah proses pengerjaan tugas tersebut, kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? Poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban E, yaitu, meminta, agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Penjelasannya adalah, topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, indikator tanggung jawab terhadap pekerjaan, inisiatif, fokus, serius dan konsisten, agar pekerjaan cepat selesai, bekerja dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur, agar bisa diselesaikan tepat waktu. Suatu hari, Anda pergi ke suatu daerah, yang di sana ada sebuah kebudayaan, di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing, sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka, kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus, dan lain-lain, adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban C, yaitu, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku, bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Penjelasannya adalah, topik sosial dan budaya, indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat, dan memberitahu kepada orang, untuk edukasi dan sosialisasi, sosial budaya, berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat, kita komunikasikan dulu, sebagai orang yang tahu tentang hukum tersebut. Weekend ini, Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya, untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan, bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian, di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia, yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman kelompoknya adalah poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban A, yaitu, meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Penjelasannya adalah, topik semangat berprestasi, selalu meningkatkan kemampuan untuk pengembangan diri, dan bekerja keras, yang berguna untuk masa depan yang lebih unggul, dengan menyeimbangkan soft skill dan hard skill. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda. Poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban C, yaitu, berusaha mengendalikan kebanggaan,
dan kebahagiaan diri serta keluarga. Penjelasannya adalah pengendalian diri. Anda sedang berada di dalam sebuah gerbong kereta yang penuh sesak, untuk perjalanan stasiun Tanjung Priok menuju stasiun Bogor, yang memakan waktu cukup panjang sekitar 2 jam. Kaki Anda merasakan kelelahan, karena aktivitas pekerjaan yang cukup berat, dan Anda memerlukan untuk berjalan kaki cukup jauh, saat Anda sedang duduk di salah satu tempat duduk. Di depan Anda, ada 3 orang lain yang berdiri persis di depan Anda, yakni seorang anak kecil berusia 5 tahun, seorang nenek tua renta dan seorang ibu hamil. Di dalam kondisi tersebut, apakah yang Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu meminta ibu yang sedang hamil untuk menggantikan Anda duduk. Penjelasannya adalah pilihan jawaban B lebih efektif karena orang hamil mempunyai 2 nyawa, yaitu nyawa si ibu dan nyawa si anak dalam kandungan, dan orang hamil tidak boleh berdiri terlalu lama. Dan karena dari ketiga org tersebut yang lebih beresiko kalau berdiri lama adalah ibu hamil. Pagi ini, Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya, sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat, sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi, yang jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan, sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban C, yaitu memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Penjelasannya adalah topik orientasi pada pelayanan, indikator memberikan bantuan kepada penerima layanan dengan segera. Anda hampir terlambat untuk absen, sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan, maka solusi yang paling tepat adalah menunjukkan arahnya saja, jadi Anda membantu orang, dan Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda untuk absen. Beberapa hari terakhir ini, di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan, karena jika ada pekerjaan yang tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda, bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat, dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Penjelasannya adalah topik orientasi kepada orang lain, dengan menunjukkan etikat baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik, dan kerjaan tetap jalan.